Banyak manusia mau jadi Tuhan, cuma satu Tuhan yang mau jadi manusia. We worship you. You are worthy. All honor, glory, riches, power, authority belongs to you. The kingdom belongs to you. Your beloved people belongs to you. Speak to our heart today. In the mighty name of Jesus. Amen. Silakan duduk. Hari ini saya akan berbicara exciting life journey in the Lord. Suatu perjalanan yang exciting. Berapa banyak selama hidup itu tidak biasa-biasa tapi exciting, angkat tangan. Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya dia berkata verily, verily, amen, amen. Manusia mengucapkan amen di belakang. Tapi God man, Jesus Christ berkata amen di depan. Amen, amen. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan juga perkara-perkara yang kulakukan. Terjemahan lain berkata pekerjaan, works. Yang lain berkata yaitu bukan cuma works tetapi miracle that I do. Bahkan yang lebih besar. Itu mengejutkan sekali. Statement pertama sudah mengejutkan. Ini lebih mengejutkan lagi. Bahkan yang lebih besar. Lalu kemudian dia berkata, apapun aku berkata padamu, ayat selanjutnya. Apapun yang kamu minta, yang kamu doakan, aku melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Kamu bisa minta apapun, anything. Kalau tadi anyone, sekarang anything. Minta apa saja dalam namaku, aku melakukan supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Dan jika kamu minta sesuatu juga kembali, anything in my name, I will do it. Berapa banyak kalian percaya Tuhan Yesus Maha Kuasa? Amen. Haleluya. Yang membatasi adalah kita sendiri. Firman Tuhan mengatakan anyone, anything, and anything. Luar biasa. Mari kita lihat sekarang Ibrani pasal 11 ayat ke-6. Dalam Ibrani pasal 11 ayat ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, come approach to God, ia percaya bahwa Allah ada. He exists dalam terjemahan yang satu, tapi yang terjemahan lain lebih tepat, He is. Dia adalah. Namanya adalah karakternya. Namanya adalah kemampuannya. Amin. Bahwa dia adalah. Dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Iblis memberikan batasan dalam hidup saudara. Saya pernah cerita di sini, ada kumbang namanya bumblebee. Dia agak seksi begitu, ya, gemuk-gemuk seksi. Lalu sayapnya kecil. Karena sayapnya kecil, orang berkata tidak mungkin kamu terbang. Masalahnya dia EGP, ya, dan dia terbang juga. Kalau dibuat satu percobaan, dia bisa terbang kemana aja. Satu kali dibuat percobaan. Ketika dia mulai kecil, menetas keluar. Lalu dibuatlah sebuah kotak dari kaca. 1 meter kali 1 meter, tingginya 1 meter. Kubus, tembus pandang. Dan mulai kecil, dia cuma menghadapi mentok kemana-mana 1 meter. Dia ke sana 1 meter, ke situ 1 meter, ke atas juga 1 meter. Kemana aja dia pergi? Batasannya 1 meter. Ketika kotak kaca itu diambil, apa yang terjadi dengan kumbang ini? Dia jadi kumbang yang aneh. Dia terbangnya 1 meter, perginya 1 meter. Yang lain terbang kemana-mana. Dia 1 meter, mungkin 1 meter berkata, come on, come on. No. Saya spesialis 1 meter. Pernahkah Anda mengalami gitu dalam hidupmu? Maka batas-batas yang tidak kelihatan itu adalah apa yang orang katakan tentang engkau. Model kayak kamu ini tidak mungkin sukses.
Potongan kayak kamu ini, waduh sudah. Kita sering dengar di Surabaya ini. Potongan gak ono jahitannya brodoli. Ya model seperti kamu gak bakal bisa naik lagi. Cuma segitu. Itu nasibnya kamu. Ukurannya cuma sampai segitu. Berkatnya, takarannya sekian. Pertentangan dengan tadi. Anyone, anything, I will do it. Kalau I will do it, tidak terbatas. What you do is terbatas. What he will do it, tidak terbatas. Ada 4 garis yang iblis akan berikan dalam hidupmu. Termasuk yang sini. Kalau kalian belajar, nanti kan semua dipersiapkan jadi pemimpin. John Maxwell itu mengajarkan tentang the theory of lead. LED, lead. Katup. Ada orang memang kemampuannya sekian. Ya kalau dibuat 0 sampai 10, yang kemampuan 6 tidak mungkin memimpin yang 8. Yang 6 cuma bisa memimpin yang 4. Saudara yang kasihan Tuhan, kita baca ayat-ayat selanjutnya. Kita melihat Ibrani 11 ayat ke-8. Karena iman Abraham taat. Ketika dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan apa? Not knowing. Tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Coba kalau saya keluar, saya naik mobil saya. Lalu driver saya tanya, kemana Pak? Saya katakan Boten Semerap. Sing Tawang. Saya tidak tahu saya mau kemana. Kira-kira saya akan dibawa ke rumah sakit jiwa Menur. Tetapi Abraham keluar, not knowing kemana dia akan pergi. Karena imannya diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab, baca sama-sama, ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Abraham was confidently looking toward to a city with eternal foundation, a city designed and built by God. Kota mana ini? New Jerusalem. Amin. Far in the future. Kalau hitungan tahun, Abraham hidup 2000 tahun sebelum Masehi. Tapi dia melihat 5000 tahun ke depan. Amin. Dia melihat ke depan, yaitu hari ke-7. Ya, dia melihat 6000 tahun plus. Itulah iman. Nah, pertama-tama, kalau ini ada sebuah garis, banyak daripada kita itu tidak pergi kemana-mana, karena ada 2 golongan orang di gereja. Yang pertama cuma penonton. Apa tanda penonton? Pandai komentar. Ya tak? Pandai komentar. Ya ini untuk tim futsal ya. Saya punya 2 orang pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga, yang satu gila bola. Namanya Mbak Sri. Yang satu baru datang dari desa namanya Mbak Ti, dan dia tidak tahu tentang sepak bola. Lalu ketika bermain saudara, Mbak Sri kasih komentar. Dia kasih komentar soal apa? Kaget saya. Formasi. Keliru dia pilih formasinya katanya. Si Mbak Sri. Tetapi ketika lihat kiper itu menangkap bola, Mbak Ti bilang gini. Lapo sih? Kiper iku ngangil-ngangil mau ngegulke. Kau mempersulit orang mengegulkan. Saudara ketawa ya. Tapi lah itulah. Di dalam Alkitab, ignorance, ketidakpengertian, ketidakpengetahuan adalah sama dengan darkness. Sama dengan kegelapan. Nah, saudaraku yang kasih, hidup itu ada seperti garis. Dan kalau kita tidak pernah melangkah keluar, maka kita akan tetap berada di status yang tadi. Saya mau beritahu kalian, ketika Tuhan memanggil saya tahun 89 untuk meninggalkan Surabaya, itulah saat saya keluar dari my comfort zone. Oh, di sini enak sekali. Begitu banyak saudara, teman yang saya kasih dan mereka mengasihi saya, yang saling menopang. Dan saya pergi ke satu tempat yang unknown.
Satu tempat yang tidak menjanjikan apa-apa. Saya cuma pergi karena Tuhan menyuruh. Saya lapor pada pemimpin saya, pada keluarga saya. Dan mereka bertanya, why? Saya bilang tidak ada why. God call me. Tuhan memanggil saya. Hari ini apa yang dicapai sampai hari ini? Karena ada orang yang mungkin dianggap begini, yang melangkah keluar dari garis. Dan pergi kepada satu daerah yang tidak dikenal. Setiap daripada kita punya ketakutan-ketakutan tertentu. Ada yang takut lulus. Ada yang sebab saya pernah ketemu seorang mahasiswa tingkat akhir Petra. Fakultas Teknik Sipil. Salah satu fakultas terbaik di Surabaya. Dan saya ketika itu dia selalu stres. Keluar keringat dingin. Dan saya datang pada pemuda ini. Dia lebih tinggi dari saya. Kira-kira 180. Well built. Tetapi saya kata sama dia, kamu takut lulus kan? Loh, Bapak kok tahu? Kalau kamu lulus, kamu pikir apa dapat punya kerjaan? Iya toh? Kalau kamu punya pekerjaan, kamu pikir apa kamu bisa melakukannya? Saya tantang terus, ketika kamu ngecor beton, kamu takut ambruk atau tidak? Betul nggak? Betul katanya. Jadi setiap kali dia ujian, dia sengaja tidak meluluskan. He never cross that line. Dan hari saya katakan Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Saya berkata pada dia, tidak usah takut. Saya ketika lulus, saya harus mengaku. Saya tidak bisa membedakan pasir pasang, pasir cor, atau untuk pasir uruk. Sebab di sekolah itu banyak teorinya. Oh begitu, Bapak juga begitu? Iya. Lalu saya doakan dia. Lalu apa kabar yang terjadi? Dia lulus, saudaraku. Mungkin ada orang seperti itu. Dan kau mengalami seperti itu sebab kotak kaca yang tidak kelihatan itu mungkin ada orang yang berkata padamu. Kamu tidak bakal berhasil. Kamu tidak jadi apa-apa. Kamu itu apalagi yang berkata itu bapakmu atau gurumu atau dosenmu. Itu membuat engkau terbatas. Tapi hari ini saya mau beritahu saudara, kita mau break forth that line. Kita mau tembus itu. Setiap daripada kita harus menembus batas. Kita lihat tentara Israel. Nanti baca 1 Samuel pasal 17. Bagaimana saudara tentara Filistin di sebelah sana, tentara Israel di sini dipimpin Raja Saul. Setiap hari mereka pergi ke sana pakai pakaian perang, lalu pukul-pukul yaitu perisainya, angkat pedang, teriak-teriak, maki-maki, tapi tidak pernah menembus garis. Lalu mereka pulang, aneh. Mereka masuk kemah, makan, tidur, maju lagi. Cuma sampai sini, seperti orang di gereja. Aku pemenang, aku pemenang, aku pemenang. Tapi keluar, tidak pernah berbuat apa-apa. Ada bystanders and watchers. Ada orang cuma nonton. Tetapi di sini, movers and shakers. Saya kalau menghadapi orang muda, saya tidak melihat seperti bejana kosong yang perlu diisi. Saya melihat mereka dinamit yang untuk diledakkan. Saya melihat mereka seperti obor yang tinggal diberi api untuk menyala. Haleluya. Mereka kembali ke sana. Sampai ada seorang anak kecil yang belum cukup umur datang ke sana. Lalu dia tanya, siapa itu orang Filistin yang tidak bersunat itu? Lalu dia bilang, katanya dapat hadiah ya. Ingat, Tuhan memberikan hadiah. Raja memberikan hadiah. Kamu akan jadi menantu raja. Diberi hadiah yang besar. Kalau raja memberi hadiah tidak main-main. Dan keluargamu dibebaskan dari pajak. Oh begitu. Ketika mulai menghujat, waduh, marah si kecil ini. Karena semua yang lain ketakutan. Karena kau lihat perkataan daripada David seperti halilintar di siang bolong. Shh. Jangan keras-keras. Pernah ketemu orang semacam itu. Jangan ganggu iblis, dia tidak akan ganggu kamu. Bodoh. Lalu dibawa kepada Saul. Saul lebih tidak bertanggung jawab. Dia serahkan baju perangnya kepada David. Tapi saudara lihat. Ketika semua orang sedang ketakutan. Berikan aku seseorang. Kalau kami kalah, kami semua jadi hambamu. Tapi kalau kamu kalah, suaramu kalah. Maka kamu semua jadi budak kami.
Filistin artinya orang pendatang. Mereka tidak punya legitimasi atas tanda perjanjian. Tapi pada saat itu David mengambil 5 butir batu licin. Harus ada gesekan dalam tim, selalu gesekan supaya batunya jadi bulat, ya kan? Itulah sebabnya kalau orang tidak di dalam komunitas, karakternya tidak terbentuk. Jangan rohanikan 5 itu adalah anugerah. 5 itu sebab ada 5 raksasa di sana. Dan seorang yang punya iman akan melintas batas dan habiskan mereka semua. Firman Allah mencatat David bukan cuma melangkah keluar, tapi David berlari ke arah Goliat. Amen. Seorang pecundang akan ketakutan dan kasih segala macam alasan. Tapi seorang pemenang bukan karena dia cukup umur, bahkan dia belum cukup umur, dia tidak bisa masuk akademi militer. Dia berlari seperti anak panah dilepaskan. Dan sebelumnya dia berkata, burung-burung kumpul semua, kita pesta besar hari ini. Kuberikan kau steak besar, steak Goliat. Dia pancung kepala Goliat dan dia kembali. Setiap daripada kita, you must cross that line. Saya mau terangkan sebentar. Ini tempat asal dari Abram. Dari mana dia berasal? Ur Kasdim, Irak sekarang. Lalu dia dibawa ke tanah perjanjian. Happy di sini? Diberkati. Jadi orang paling kaya di dunia. Ishak putranya lebih kaya lagi. Yakub luar biasa. Cukup sampai di sini? Tidak. Dia melihat ke depan. Imannya menembus batas. Dia menantikan kota yang dibangun oleh Allah sendiri. Saya a frequent traveler dan saya traveling light. Saya mau semuanya enteng, saudara. Ya, maunya semuanya serba enteng. Di Jakarta saya tidak punya banyak pakaian. Ya cukup secukupnya itu aja. Ya, bahkan saya ingat sepatu coklat pun saya tidak punya. Adanya cuma hitam. Kan harusnya hitam dan coklat satu gitu. Karena apa? Saya tidak tinggal lama di Jakarta. Barusan paling lama seminggu. Biasanya cuma 2-3 hari. Untuk apa? Ada teman berkata, Pak, mau saya sediakan apartemen yang lebih besar? Saya bilang tidak perlu. Cuma kita berdua, itu love nest kita. Sarang cinta kita. Dengar baik-baik. Demikian juga apa terjadi pada Petrus. Ini laut, Danau Galilea, sedang bergolak. Dan sini kapalnya. Dan pada satu Tuhan, kalau itu engkau, suruh aku berjalan di atas air. Belum pernah ada orang berjalan di atas air. Dia keluar dari kapal. Ada seorang pengkhotbah berkata, ketika dia mau keluar kapal, dia coba dulu airnya. Tidak, saudara, dia berjalan di atas air. Yes, kemudian dia tenggelam. Tapi sampai saat ini rekornya belum terbantahkan. Dia adalah orang kedua yang menjalan di atas air selain Yesus. Betul? Kalau kamu pernah tenggelam, it's okay. Tapi paling sedikit kamu tahu, kamu movers and shakers. Kamu bukan penonton. Penonton itu gampang kasih komentar. Gak ada penonton di sini kan? Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Jadi dia, saudaraku, setiap daripada kita melintasi batas. Ada satu tembok di sini. Puluhan sampai ratusan meter. Di atasnya ada sarang Raja Wali. Ketika anak Raja Wali lahir, cep, makanan datang. Cep, oi, datang makanan. Tapi kemudian mulai besar. Dan sekali ini induknya tidak datang bawa makanan. Dia tidak bawa untuk mengempukkan sarang. Dia bawa duri. Supaya nggak kerasan. Lalu kemudian lebih sadis lagi. Didorong keluar. Mami mau bunuh saya. Didorong keluar. Dan si kecil terpaksa mengepakkan sayapnya. Dan dia tahu. He was destined as the king of the sky. Dia ditetapkan jadi raja angkasa. Tetapi ada sesuatu yang dorong dia. Saya ini sebagai pemimpin suka dorong orang. Kamu bersaksi. Kamu khotbah. Kamu pimpin pujian. Saya. Yes. Karena saya tahu tidak semua orang dengan rela mau terjun payung. Tidak mungkin. Saudara, pepatah Cina mengatakan,
perjalanan 1000 li dimulai dengan satu langkah. Dimulai dengan apa? Satu langkah. Selalu ada yang pertama. Selalu ada yang pertama. Saya menantang Anda untuk berani melakukan yang belum pernah Anda lakukan. Memasuki bisnis online atau apapun yang belum pernah Anda lakukan. Untuk itu Anda harus melompati garis tersebut. Anak Raja Wali melakukannya, Petrus melakukannya, David melakukannya, dan para pemenang melakukannya. Satu hari, tentara daripada Napoleon Bonaparte yang sudah jadi kaisar waktu itu harus melintasi pegunungan Alpen, membawa meriam, membawa peralatan berat. Nah, seperti sekarang, dulu alatnya berat sekali. Dan Napoleon berkata, lintasi puncak gunung ini. Jenderal-jenderalnya berkata begini, tidak mungkin kaisar, tidak mungkin. Dan belum pernah ada orang yang melakukannya. Apa jawaban Napoleon? Hapus perkataan tidak mungkin dari kamus Perancis. Hapus. Kita lihat orang di luar Tuhan saja berkata I am possible. Itu caranya membaca. Bukan impossible, I am possible. Nanti kamu belajar tentang Abraham. Jangan baca impotent, I am potent. Aku penuh dengan potensi. Setiap daripada kita harus melintasi batas itu. Satu hari saya agak tersinggung perasaan saya dengan istri saya. Tersinggung perasaanku. Sebab apa saudara? Dia itu dulu waktu remaja setiap kali naik mobil baru. Jadi anaknya orang kaya. Ya, saya ini selalu naik mobil bekas dari dulu itu. Bukan cuma itu, saya pernah pergi dengan Pak Andrian naik mobil Citroen yang kecil itu. Kita itu mogok 14 kali sebelum sampai Probolinggo. But that's fun, I tell you. Dan saya ingat, apalagi setelah saya pernah ngalami bangkrut, remember I told you. Jadi apa yang terjadi? Ada seperti batas dalam hidup saya. Satu kali saya melihat apa? Saya mencari mobil bekas, saudara. Mobil lelangan. Lalu istri saya lewat. Anak Tuhan, kok tidak percaya mobil baru? Tersinggung perasaanku, saudaraku. Kan kita terus naik dan tidak akan turun. Wah, dia betul, saudara. Yang membatasi itu pikiran saya sendiri. Saudara, apa yang kamu percaya akan terjadi? Kalau kamu percaya untuk bekas-bekas, kamu akan jadi seperti itu. Amin. Aduh, tapi waktu itu benar-benar tersinggung perasaanku. Haleluya. Nah, yang kedua mari kita lanjutkan. Firman Allah mengatakan selain pertama adalah saudara berani menembus batas. Amin. Saudara berani keluar daripada garis. Saudara harus berani melakukan yang belum pernah Anda lakukan. Dan orang-orang semacam itulah yang jadi pemenang. Amin. Yang kedua adalah situasi ketidakmungkinan. Di dalam ayat selanjutnya, karena iman, ia juga dan Sarah beroleh apa? Kekuatan. Receive potensi, terjemahan lain. Menerima potensi. Katakan menerima potensi. Karena apa? Karena iman. Ia dan Sarah untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia, dalam hal ini Sarah, menganggap dia yang memberikan janji itu apa? Setia. Rasul Paulus berkata, I know whom I believe. Kenapa saya berani melangkah keluar dari garis? Berani meninggalkan kota Surabaya tercinta. Why? Saya tahu kepada siapa saya percaya. Saya tahu itu suara Tuhan. Dan kalau Tuhan yang memanggil, dia bertanggung jawab. Satu hari saya memerintahkan pada Pak Pendeta David Halim. Saya katakan it's now or never, go to Jayapura. Berapa jemaat yang dilayani? 1 orang. 1 orang. Hari ini 1.500 sampai 2.000 dan membeli tanah 6 hektar. Nama tanah itu Gunung Bukit Karang. Bukit Karang. Rock.
Dia pergi, saudaraku, ya, tanpa sponsor apa-apa, melayani cuma 1 jiwa. Itu namanya percaya. Kita baca bagaimana ia dan Sarah menerima potensi. Walaupun saat itu Sarah dan dia tidak mungkin punya anak. Saya sebagai orang beriman, kita belum punya anak. Istri saya beri nama Sarah. Usia 45 tahun. Waktu dia usia 45 tahun saya ganti namanya Sarah. Selama ini Vivi. Kalau Vivi kan bahaya. Yang pudel juga namanya Vivi. Jadi saya kasih nama dia nama Sarah. Kita punya banyak anak rohani. Dan saya kata pada dia, sayang, kamu punya kesempatan 45 tahun. Sebab Sarah dalam Alkitab punya anak usia 90. Tapi minggu lalu saya tanya, masih mau punya anak? Ya enggak lah katanya. Tetapi Tuhan bisa membuat yang enggak masuk akal. Amen. Apa yang tidak mungkin dalam hidupmu? Saya pernah katakan pada kalian, good minus God is 0. Apa yang saat ini tidak mungkin? Tidak mungkin engkau melanjutkan perguruan tinggi. Tidak mungkin untuk apapun, tidak punya modal. Ingat, setiap pada Anda diberi modal di dalam Anda. Cuma Anda belum menemukannya. Adik saya Anggi, itu arsitek, saudara. Ketika semuanya sepi, istri saya bilang, kenapa kamu tidak bikin kue? Arsitek bikin kue. Hari ini luar biasa. Hari ini luar biasa. Temukan yang di dalammu. Itu lebih daripada profesi. Itu yang kita sebut work. Saya pernah sampaikan di sini. Tapi keadaan yang kedua yang harus Anda terobos adalah ketidakmungkinan. Sebab untuk terjadi miracle, maka kemungkinannya harus 0%. Kalau 50-50 bukan miracle. Kebetulan. 90% nasib baik. Ya, kemungkinan 10% masih nasib baik. Tapi kalau 0%, tidak ada orang menyangkal, oh itu Tuhan. Ada sepasang suami istri di Denpasar. Yang suami ganteng, yang perempuan cantik, ya, dan ahli fotografi. Dan apa yang terjadi? Dia itu steril alami. Salurannya tidak nyambung, saudara. Saluran di dalam kandungannya tidak nyambung. Dan itu tidak mungkin punya anak. Steril alami. Lalu kemudian beberapa tahun kemudian dia datang pada saya. Anehnya dia selalu datang minta doa itu perayaan Paskah, saudara. Perayaan kebangkitan Tuhan Yesus. Saya berdoa. Diperiksa, nyambung. Tapi belum punya anak. Tahun ke-7, waktunya Tuhan. Dia datang kabar paling baik. Ya, dia berkata, Pak Arifin, saya hamil. Waduh, luar biasa. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kemungkinan 0%. Itulah nama Tuhan dipermuliakan. Saya nggak tahu apa yang tidak mungkin dalam hidupmu. Tuhan memang menunggu. Sampai Abraham betul-betul tidak bisa. Sama sekali. Dan juga Sarah sudah tidak mungkin. Bahkan ketika Tuhan datang ke kemah dari Abraham, dia berkata tahun depan pada saat seperti ini, engkau menggendong seorang anak laki-laki. Sarah kata, masakan suamiku berahi padaku. Aku ini sudah nenek-nenek, 89 tahun. Tetapi dia ketawa. Kamu ketawa ya? Enggak. Tuhan, aku enggak ketawa. Iya, kamu ketawa. Tapi Sarah menganggap yang berjanji itu setia. Tahun depan. Hope itu penting. Orang Israel ketika tercerai-berai, setiap kali mereka berkumpul, mereka menyanyikan sebuah lagu. Lagunya adalah Next Year in Jerusalem. Tahun depan di Yerusalem. Kita berurusan dengan Allah Israel. Kita berurusan dengan Allah yang ajaib. Tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Jangan ada apapun yang membatasi engkau. Saya suka cerita ini, saya akan ceritakan lagi. Ketika Thomas Alva Edison dikeluarkan dari sekolah dengan sebuah surat. Give it to your mother.
Dia berikan pada ibunya. Kira-kira kalau suratnya saya buka dulu. Tapi ini anak baik, tidak dibuka saudara. Lalu ibunya baca. What does it say, Mom? Son, you are a genius. The principal said you are a genius. Karena sekolahnya nggak sanggup ngajarin kamu. Udah homeschooling saja. You are a genius. Lalu kita lihat hari ini kita berhutang pada orang namanya Thomas Alva Edison. Dengan segala convenience yang ada pada kita sekarang. Ibunya meninggal. Lalu surat yang sudah kuning itu dia temukan. Dan dibaca isinya. Your boy is an idiot. Kita keluarkan dari sekolah, anakmu idiot. Tapi ibunya tidak mengucapkan itu. Dia rubah kutuk jadi berkat. Dia bilang anakmu genius. Tepuk tangan buat orang tua semacam itu. Wow. Saya baru ingat dulu di kampung kami, di jalan kami itu ada teman saya. Wah, pokoknya orangnya ganteng sekali, saudara. Ya, saya bilang ganteng sekali. Dia orang Inggris. Rambutnya gondrong, pemain band, kidal, pemain bass gitar. Lebih ganteng dari Paul McCartney. I'm not kidding. Dia lebih ganteng dari Paul McCartney. Dan tentu saja kan, wah banyak gadis-gadis gandrung pada dia. Kalau dia nyanyi, money that's what I want. Waduh luar biasa. Lalu saya tanya adiknya, di mana kakakmu itu? Dia sudah tidak bisa dihubungi. Dia sekarang pergi ke Nederland, ke Belanda. Tapi tidak bisa dihubungi. Apa perbedaannya dengan saya? Perbedaannya adalah apa yang diucapkan orang tuanya. Dia tinggal dengan ayah tirinya orang Indonesia. Kalau saya di rumah itu dipuji-puji orang tua. Orang tua saya panggil saya, kamu adalah kesayangan kami. Kamu adalah harapan kami. Pokoknya yang bagus-bagus gitu. Teman saya ini saya dengar telinga sendiri. Di rumah dia dipanggil hond. Hond itu anjing. Bahasa Londo. Soal bisa bayangkan itu. Mungkin di Amsterdam dia jadi jangkis. Karena ada yang mengutuk dia. Ada yang mengatakan dia seperti itu. I don't know about you. Tapi mungkin orang tua berkata, sudahlah. Kamu tidak bisa diharapkan. Kamu tidak seperti kakakmu. Kamu tidak seperti adikmu. Jangan dengar itu. Dengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tuhan berkata engkau berharga di mataku. Engkau aku kasihi. Tepuk tangan bagi Allah kita. You have potensi. Kamu punya potensi. Kamu punya kekuatan. Kotak tadi ada 4 garis ya. Garis yang ketiga dan keempat. Mari kita baca. Firman Allah mengatakan mereka tidak mendapatkan apa yang dijanjikan itu. Umur manusia terbatas. Dan para pahlawan iman ini tidak mendapat apa yang mereka dijanjikan oleh Tuhan. Tapi mereka tetap percaya. Dalam iman mereka semua telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya. Dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka berkata demikian menyatakan bahwa mereka rindu mencari suatu country, suatu tanah air. Dan sekali-sekali dalam hal ini mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan. Maka mereka mempunyai cukup kesempatan untuk pulang ke situ. Nah saudara, sebelum saya lupa, saya mau ceritakan seorang rekan saya yang luar biasa yang lain. Ada seorang ibu dari Papua, tolong tampilkan gambarnya. Ibu ini namanya Ibu Stin. Yumame adalah nama keluarga suaminya. Dan kalau pergi ke sana kita naik pesawat yang imut-imut itu. Cuma bisa 12 orang. Dan ibu ini berani melangkah keluar. Melangkah apa saudara? Melayani satu suku yang masih kanibal dan tinggal di atas pohon.
Yang paling pendek 12 meter, yang paling tinggi bisa 35 meter. Kenapa itu? Pertama, untuk menghindari dari binatang buas. Dan juga dari musuh. Ya, dan yang ketiga, malaria. Tanahnya terkutuk. Tanahnya terkutuk sehingga tidak bisa menghasilkan apapun. Kalau tanam apapun tidak ada yang tumbuh, tanahnya itu sifatnya asam. Tapi ibu ini, dia masuk ke sana sendirian. TNI dan Polri mengawal dia. Saya bilang jangan, nanti berkelahi sama mereka. Mereka mengira kita datang dengan maksud jahat. Saya datang sebagai ibu. Kasih melenyapkan ketakutan. Dia masuk ke sana dan dia bergaul dengan mereka. Dan juga mengajar mereka mengenalkan Tuhan Yesus dan mengajar bercocok tanam. Orang-orang yang sudah percaya diajak berdoa untuk mematahkan kutuk atas tanah itu. Saudara, dia bersaksi. Ubi besarnya segini, kacang panjang, benar-benar panjang. 1 meter saudaraku. Itu betul-betul kacang panjang. Itu bukan kacang panjang, kacang panjang gitu. Amin, luar biasa. Dan ibu ini tidak berhenti di sini. Sekarang bersama suaminya ada 2 suku yang lain. Yang lebih sadis. Dia berani menembus batas. Siapa yang bilang perempuan penakut? Luar biasa. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Halangan ketiga, ketika engkau melihat umurmu akan berakhir. Dan janji Tuhan belum terpenuhi dalam hidupmu. Mereka sama sekali tidak bimbang. Unwavering faith. Iman yang tidak tergoncangkan. Jadi yang pertama tadi, takut tentang sesuatu yang belum tentu. Takut sesuatu yang kita tidak kenal. Karena itu tidak berani melangkah. Ketika diberi pekerjaan, apa bisa saya? Apa bisa? Apa bisa? Katakan, I can do all things through Christ who strengthen me. Ada yang takut memulai satu hubungan lagi karena pernah terluka. Yang kedua adalah ketidakmungkinan. Kalau melihat dirimu, melihat orang tuamu, melihat lingkunganmu, tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya juga tidak ada yang mustahil. Garis ketiga adalah harus punya iman melampaui umur kita. Saya selalu berpikir kekekalan. Karena itu saya hidup sebagai orang asing di atas dunia ini. Ya, saya hidup sebagai pendatang di dunia ini. Sebab kita looking for a better country. Amin. Kerajaan sorga. Ketika saya sharing dengan teman-teman saya di Petra, saya katakan, di sekolah Petra saya diajarkan agama Kristen. Tetapi ketika saya usia 14 tahun saya diperkenalkan dengan Injil keselamatan Tuhan Yesus. Tapi usia 28 tahun saya masuk kerajaan sorga. Jangan tinggal di belakang, jangan kembali ke asal. Halangan yang keempat, keinginan untuk kembali. Orang Israel mengalami heaven on earth. Mereka berjalan di padang belantara. Setiap pagi mereka menerima mana. Dan apabila mereka haus, gunung batu pun dipukul keluar air. Kita adalah umat yang luar biasa. Kita berbicara pada pohon, berbicara pada batu, berbicara kepada kota, berbicara pada pulau-pulau, berbicara pada bangsa-bangsa. Tetapi bangsa Israel ingin pulang, kembali jadi budak. Mereka berkata, lebih baik kami mati dengan perut kenyang. Mana ini kami sudah muak. Kurang ajar sekali. Ketika mereka makan mana, tidak pernah infeksi, tidak pernah sakit. Apotek nganggur, dokter tidak berguna. Sebab mereka punya dokter di atas segala dokter. Amin. Ada 4 hal yang harus saudara terobos. Dan ada satu lagi. Yang terakhir, yang bagian atas ini. Yang harus Anda terobos. Yang terakhir. Ayat selanjutnya. Karena iman maka Abraham tatkala ia diuji, tested, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anak yang tunggal. Walaupun kemarin telah dikatakan keturunan berasal Ishak lah yang disebut keturunanmu. Karena ia berpikir, katakan berpikir, bahwa Allah berkuasa
membangkitkan orang-orang sekalipun orang mati. Dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Dalam hidup saya ada beberapa batas yang saya terobos. Dan saya bisa mengajarkan kepada kalian. Jangan jadi watchers and bystanders. Jadilah shakers and movers. Berani melakukan yang belum pernah Anda lakukan. Amin. Memulai bisnis yang orang lain belum pernah lakukan. Kedua, melewati yaitu ketidakmungkinan. Yang ketiga, saudara bisa melihat ke depan. Hidup itu pakai teleskop. Kalau dalam kurun hidup saya belum tercapai 1000 gereja, saya pasti lebih dari itu. Tugas saya cuma bagaimana menyenangkan Tuhan. Yang keempat, itu adalah jangan pernah mundur. No turning back. The world before me, the cross before me, the world behind me. No turning back. Dan satu lagi ini. Kita akan menyundul angka yang belum pernah dilakukan. Ya. Saudara yang kasih semua daripada Anda harus mengerti ini. Bahwa tingkatan kita tidak lebih dari apa yang kita kembalikan kepada Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Tingkatan kita secara finansial tidak lebih dari yang kita kembalikan kepada Tuhan. Ada orang kaya memberi di bait Allah. Yesus ada di situ. Dia kan yang diberikan persembahan, kan dia yang memiliki bait Allah. Orang kaya memasukkan kantong persembahan gede, orangnya gendut. Persembahannya gede juga. Dimasukkan. Ceblung. Tapi di komputer surga kricik. Cuma 1% dari apa yang dia berikan. Lalu kemudian saudara, ada janda miskin. Jalannya pelan-pelan, kurang gizi. Memberikan uang 2 duit. Kricik. Tapi di komputer surga bunyinya geleger. Yesus berkata, janda miskin ini memberikan seluruh penghidupannya, penguripannya, semuanya diberikan. Engkau masih muda, kalau mau siap kaya, belajar memberi. Ya, belajar memberi itu kalau saudara biasa kasih tukang parkir 5.000, coba kasih 10.000. Orang yang jaga WC, saudara kasih 20.000, kasih 50.000. Loh kok diem? Mau kaya enggak? Amin. Ada seorang teman saya, anaknya diajar memberikan persepuluhan daripada uang jajannya. Dan saya sudah melayani Tuhan, percayalah. 37 tahun saya melayani Tuhan. Persembahan sekolah minggu lebih banyak dari persembahan remaja. Tahu kenapa? Nah kalau remaja ada yang dimasukkan sini. Korupsi dimulai di usia muda. Tapi ajar anak-anakmu memberi yang terbaik. Mau menyundul ke atas. Amin. Ada ceritanya orang saya. Roh jahat apa Pak? Yang paling gampang manifest di gereja. Roh medit, saya bilang begitu. Ya, soalnya kalau begitu bicara uang ada yang mulutnya jadi panjang. Duit lagi, duit lagi. Hari ini saya akan melakukan satu tindakan iman bersama Anda ya. Nanti kita semua akan berada di aisle di sini. Jangan ada yang duduk di kursi. Kita akan hitung sampai 3. Dan saudara akan membuat lompat jauh. Jangan begini loh. Jangan lompat. Ya. Musik kembali. Keluar dari tempat duduk saudara. Keluar semuanya. Haleluya. Kita mau dengan iman melakukan langkah iman. Kita akan melangkah keluar dan terobos. Jadi kalau terobos itu coba perhatian gini loh. Semua pasang kuda-kuda. Ya. Ya. Sambil lompat ke atas. Oke. Coba latihan sebentar. Tarik nafas. Ya. Oke.